Puji Tuhan. Apa kabar? Saya berharap hari ini adalah hari yang menyenangkan buat saudara-saudara sekalian. Percaya bahwa Tuhan kita tetap memegang kendali semua keadaan. Dan yang paling penting adalah bahwa kita sekalian semuanya ada dalam keadaan baik-baik seperti jiwa kita baik-baik saja. Haleluya. Nah, kita sekarang sudah kelihatannya lebih lega. Saya dari tadi melihat wajah-wajah saudara itu kayaknya stresnya udah hilang gitu kayaknya. Saudara kelihatan bahagia sekali. Saudara kelihatan ya wajah-wajah tembem. Beberapa belum cukur rambut, but it's alright. Semua kelihatan bersemangat. Semua kelihatan penuh dengan sukacita. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran yang menurut saya ini bakal simple tapi bakal hakiki sekali buat kita sebagai orang percaya tentang bagaimana Tuhan atau cara Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat? Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti keadaan kita? Haleluya. Kita juga mempercayai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang duduk di atas tahta mengendalikan segala sesuatu. Jadi kalau saudara sekarang berpikir bahwa Tuhan gak tahu apa masalahmu, saudara sedang dalam keadaan self-pity, sedang marah, sedang berupaya untuk menarik perhatian orang dan seterusnya, mari saya beritahu pada saudara. Tuhan tahu keadaanmu dan dia bisa tolong keadaanmu saat sekarang ini. Jadi kita gak perlu merasa tertekan mengenai hal tersebut. Nah sekarang saudara semua bersama-sama dengan saya, kita akan buka di dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang pertama. Kita akan membaca kitab 2 Korintus pasalnya yang pertama. Kita akan membaca ayatnya yang ketiga ya, sampai ayatnya yang ke-6. 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Saya sih menyarankan saudara kalau ada waktu baca seluruh kitab 2 Korintus. Itu kan cuma berapa? 13 pasal, nggak terlalu banyak. Saudara akan terima banyak sekali masukan mengenai apa yang bakal saya sampaikan. Nah, kita baca. Jadi prinsip ini adalah kapasitas ilahi di dalam kita. Itu judul khotbah saya. Jadi kapasitas ilahi di dalam kita. Wah, ini adalah hal yang saya ingin sekali saudara tangkap, sebab percaya apa tidak di dalam kehidupan saudara ada sesuatu yang Tuhan sudah taruh, ya. Dan itu adalah kapasitas yang dari Tuhan untuk saudara dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bahkan lebih daripada itu. 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Sudah, saya akan bacakan buat kita sekalian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita. Nah, saudara berkata, ini lagi enak-enak, udara cerah, khotbahnya penderitaan. Bukan. Saya ingin mengkhotbahkan sesuatu kebenaran yang luar biasa, yang kalau saudara mengerti, saudara pasti akan ini. Saya punya bahasa ini. Saudara akan dengan bergairah, saudara tidak akan ketakutan menghadapi apapun. Saudara tidak akan menggerutu ketika kesusahan, penderitaan, krisis, masalah, pencobaan datang dalam kehidupan saudara. Sebab ada sebuah prinsip yang luar biasa. Nah, di dalam ayat-ayat ini kita perlu mengerti dulu kata ini, kata
Tuhan kita ini adalah Tuhan sumber penghiburan. Ya, kata penghiburan itu sama dengan kata itu, roh penghibur, parakletos kata yang dipakai ya. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan penghibur. Bilang dulu, Tuhan penghibur. Ya, Tuhan penghibur itu, saudara, memang terjemahan ini harus kita beresin. Sebab kata penghibur orang seringkali suka salah mengerti. Mereka pikir Tuhan penghibur seperti wanita penghibur misalnya. Enggak, ini Tuhan penghibur adalah kata yang lebih dahsyat karena punya pengertian parakletos. Itu datang di samping kita untuk encourage kita, untuk menghibur kita. Kata menghibur ini dalam bahasanya sama dengan membangun, encouragement. The same word itu. Encourage. And then itu consultation, itu kata yang sama dipakai di situ, menghibur dan membangun. Jadi Tuhan kita tidak habiskan waktunya untuk mengkritik saudara. Tuhan saudara tidak habiskan waktunya untuk menyalahkan saudara. Tuhan saudara tidak akan habiskan waktunya hanya untuk berkata bahwa saudara jelek, saudara buruk, saudara nggak masuk akal. Tuhan saudara sedang sibuk untuk membangun kehidupan saudara. Dia sedang sibuk untuk mengasah saudara untuk saudara menjadi seperti yang dia inginkan. Tuhan sedang sibuk di daerah itu. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan lagi cari-cari salahnya kita. Kita nggak berdoa tadi pagi, Tuhan pukul. Kita nggak buat ini, kemudian Tuhan marah. Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan lagi sibuk untuk membangun kehidupan saudara. Tuhan lagi sibuk untuk menghibur saudara, encourage saudara, mendorong saudara, supaya saudara menjadi apa yang Tuhan katakan. Nah, kata itu dari sumber penghiburan. Tapi dia juga adalah kata yang dipakai penuh belas kasihan. Nah, belas kasihan saya tidak perlu jelaskan. Saudara pasti sudah mengerti kata belas kasihan. Kata belas kasihan dalam konsep Yunani ataupun konsep Ibrani berhubungan sama perut. Bawel kita ini. Ada di dalam perut kita. Kalau perempuan udah lebih jelas. Belas kasihan itu sama seperti rahimnya dia. Ada keluar dari dalam. Menggerakkan kita. Kalau saya sebut sebagai sumber adrenalin dalam kita. Mengeluarkan sesuatu. Keluar untuk mendorong kita melakukan sesuatu. Nah, sumber belas kasihan dan dia juga adalah sumber segala penghiburan. Ayatnya yang keempat. Nah, ini kata penting. Yang menghibur. Dia sumber, dia memang sumber, tapi dia bukan cuma sumber, dia terlibat langsung di dalam memberikan penghiburan. Ya. Tuhan kita bukan cuma sanggup, dia juga mau. Dan dia juga bertindak aktif untuk menghibur kita. Itu jelas. Dia bilang ini, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Nah, ini dia. Sekarang kita mulai dengan prinsip yang pertama. Apa saja yang Tuhan kerjakan pada kita. Ini prinsip pertama. Apa saja yang Tuhan kerjakan pada kita. Saya balik dari pihak kita. Apa saja yang kita alami dengan Tuhan. Apa saja yang kita alami dengan Tuhan. Apa saja yang Tuhan kerjakan pada kita. Selalu berisi prinsip impartasi. Semua bilang dulu impartasi. Itu kata penting, impartation. Jadi Tuhan mengimpartasikan pada kita. Saya kasih contoh. Kalau Tuhan menghibur saudara, itu Tuhan bukan cuma menghibur saudara, kemudian saudara senang-senang, saudara bahagia, selesai. Enggak. Kemudian kita waktu sedih lagi, kita tunggu Tuhan, ayo dong impartasi lagi. Enggak. Tuhan impartasikan pada kita. Dan impartationnya itu menetap di dalam kita. Itu dia nih. Jadi waktu dia menghibur kita, pada kesempatan yang sama, dia menaruhkan kepada kita kapasitas itu. Waktu dia menghibur kita, dia menaruh di dalam kita kapasitas untuk menghibur. Itu dia jelas. Jadi kemudian, waktu saudara menerima penghiburan dari Tuhan, saudara kemudian punya kemampuan. Di dalam saudara sekarang ada yang saya sebut dengan kata yang saya jadikan judul tadi itu adalah divine capacity. Ada kapasitas ilahi kemudian di dalam saudara untuk menghibur. Berarti kata kuncinya adalah ini. Mengalami Tuhan itu bukanlah hanya untuk jalan keluar. Mengalami Tuhan itu adalah sebagai kesempatan Tuhan mengimpartasikan kekuatan pribadinya dalam kehidupan kita. Jadi Paulus berkata, prinsip yang pertama dari apa yang kita pelajari adalah semua pengalaman bersama dengan Tuhan itu adalah pengalaman kita diimpartasi oleh kemampuan ilahi. Haleluya. Jadi sekarang
siapa di sini yang pernah dihibur oleh Tuhan? Itu pertanyaan. Semua kita dihibur oleh Tuhan. Semua kita dalam keadaan susah. Tuhan hibur kita. Dalam keadaan krisis, Tuhan hibur kita. Pada kesempatan yang sama, there is a capacity in you untuk menghibur orang lain. Haleluya. Saya senang sekali. Dan prinsip ini bukan cuma berlaku untuk penghiburan, berlaku untuk semua yang Tuhan kerjakan pada saudara. Sebut apa aja? Coba saya ambil hal yang paling mudah saja. Pengampunan. Nah itu dia. Betul kan? Waktu Tuhan mengampuni saudara, saudara sekarang bukan cuma saja diampuni oleh Tuhan, tapi di dalam saudara ada kapasitas pengampunan. Nah itu dia. Dan saudara ada capacity to forgive. Jadi kemudian kita sadar benar ayat-ayat tersebut. Waktu dibilang kalau kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu tidak akan mengampuni kamu. Sebab di dalam kamu ada kemampuan untuk mengampuni. Coba katakan dulu kata itu. Di dalam saya ada kemampuan untuk mengampuni. Karena saya sudah diampuni oleh Tuhan. Benar kan? Jadi kalau saudara tidak bisa mengampuni orang lain, masalahnya ada pada saudara. Karena di dalam saudara bukan cuma sekedar mengalami pengalaman pengampunan, tapi Tuhan impartasikan kuasa, abilitas pengampunan di dalam saudara untuk mengampuni orang lain. Jadi kemudian pengampunan berjalan. Ada yang berkata susah sekali pengampunan Pak Jo. Bukankah kita kalau mengampuni harus melupakan? Jelas. Kalau kita mengampuni bukan cuma mengampuni. Kita melupakan perbuatannya. Kita kemudian mengasihi dia tanpa syarat. Kita kemudian tidak membandingkan dia lagi dengan kesalahan-kesalahan yang dia buat. Kita tidak bandingkan dia dengan orang lain yang berbuat salah kepada kita. Kita sudah selesai dengan orang tersebut. Sebab kita mengampuni bukan karena ada kesalahan orang lain pada kita. Atau karena kita berbuat salah pada orang lain. Kita mengampuni sederhana karena kita telah diampuni. Haleluya. Sama dengan memberi. Kalau Tuhan sudah memberi kepada kita sesuatu, di dalam kita ada kapasitas untuk memberi. Saya tidak berbicara cuma jadi dermawan ya. Saya tidak berbicara kemudian sudah jadi, oh orang ini kok sosial banget. Tidak. Saya memberitakan adalah kapasitas al-ilahi untuk memberi. Karena di dalam kita sudah ada kapasitas itu. Jadi dalam keadaan kurang, dalam keadaan tidak ada apa-apa, dalam keadaan miskin pun kita tidak berhenti memberi. Sebab di dalam kita sudah ada kapasitas untuk memberi. Karena Tuhan sudah memberi kepada kita. I can go on and on and on tentang semua karakter Tuhan. Jawabannya sama. Coba saya ambil satu lagi yang lain. Yang kira-kira bisa trigger pemikiran kepada saudara. Soal mengasihi musuh. Betul ya? Soal mengasihi musuh. Ya toh? Kenapa mengasihi musuh? Susah loh itu mengasihi musuh. Hey, enggak. Sebab waktu kita masih berdosa dan masih menjadi seteru atau musuh Tuhan, Tuhan telah mengasihi kita. Jadi waktu Tuhan mengasihi kita, waktu kita menjadi musuh, itu di dalam kita ada impartasi kemampuan untuk dapat mengasihi orang. Karena sekalipun mereka adalah musuh kita yang berbeda pandangan dengan kita, kita dapat mengasihi mereka. Dan mengasihi orang yang berbeda pandangan bukan berarti pandangannya harus sama kan. Tapi kita tetap mengasihi, tetap minum kopi bersama-sama, saling tolong-menolong, tetap jalan sama-sama, nonton film bersama, makan bersama-sama, pergi ke ayam penyetria sama-sama, pergi ke nelayan bersama-sama, pergi kemana aja. Yang penting kita boleh berbeda pandangan. Karena berbeda pandangan adalah hal yang baik sebenarnya untuk mempertajam kehidupan kita. Yang paling penting di dalam kita sudah ada kapasitas itu untuk mengasihi orang lain. Nah, coba saudara pikirkan dulu sekarang. Coba saya mau saudara berhitung sekarang ini. Saya mau saudara berhitung bahwa sebenarnya begini. Ada begitu banyak kapasitas ilahi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan saudara, yang kemudian kapasitas tersebut tidak saudara kerjakan. Sederhana hanya karena apa? Karena saudara bergantung kepada kemampuan saudara sendiri. Saudara mau dibilang bahwa ini saudara yang buat. Enggak sama sekali. Kalau saya bisa menghibur orang sederhana karena Tuhan sudah menghibur saya terlebih dahulu. Kalau saya masih bisa berbelas kasihan sama orang, karena Tuhan sudah berbelas kasihan kepada saya. Kalau saya bisa menolong orang, karena Tuhan sudah menolong saya. Kalau saya bisa buat ini, karena semua Tuhan sudah buat pada kita. Prinsipnya, waktu kita mengalami Tuhan, kita juga sedang mengalami impartasi
dari pribadinya dan kuasanya. Kan sudah pernah dengar statement ini yang saya sering katakan bahwa apa saja yang Tuhan suruh kita lakukan itu keluar dari pribadinya, keluar dari karakternya, keluar dari kuasanya. Benar kan? Sudah pernah dengar statement itu. Saya katakan bahwa anything that God asks us to do is actually generates from His personality, from His character, from His power and His ability. Itu generates dari situ. Jadi harusnya kita tidak perlu menggunakan kekuatan kita sendiri untuk melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan. Kita hanya kemudian menjadi orang-orang yang menjadi channel. Nah, ini prinsip yang kedua. Tuhan kemudian waktu Dia menolong kita, Dia semerta-merta langsung mengubah kita menjadi channelnya. Jadi Dia langsung mengubah kita menjadi channelnya. Tidak ada satupun dari kita yang tidak menjadi instrumen Tuhan, alat Tuhan, atau channel dari Tuhan. Setiap kita kemudian berubah pada saat yang sama menjadi alat Tuhan untuk menyatakan tiga hal tadi. Menyatakan pribadinya, menyatakan kuasanya, dan menyatakan karakternya. Kita simpulkan menyatakan kemuliaannya. Yaitu sebuah kehidupan yang berkualitas Allah. Nah sekarang, prinsip yang berikut. Ini dia ini. Kalau kita selalu berkata, kenapa penderitaan saya berat sekali? Kenapa ini? Nah ini saya beritahu pada saudara. Penderitaan, kesukaran, kesusahan, level pencobaan yang mungkin terlalu berat bagi saudara, itu berbanding lurus dengan penghiburan dan kemudian jalan keluar, atau kalau saya pakai bahasa, dengan berkat yang Tuhan siapkan. Jadi gini, kalau saudara berlimpah percobaannya, berlimpah penghiburannya. Saudara berlimpah pengampunannya, saudara akan mengalami itu. Saudara dibenci orang berlimpah, tambah berlimpah semuanya. Makanya kita berkata begini, di mana banyak pelanggaran, di situ kasih karunia berlimpah-limpah. Nah Tuhan sudah tunjukkan kepada kita bahwa Tuhan kita itu begitu Dia menemukan channel, Dia langsung melipat gandakan kemampuannya dalam diri orang tersebut. Misalnya, saudara dihibur hanya untuk satu penyakit saja. Saudara kemudian mendapat kekuatan untuk dapat menjadi orang yang menghibur orang dengan lebih banyak penyakit lagi. Saudara menerima satu kasus dalam kehidupan saudara, pada saudara diimpartasi dengan multiplikasi kemampuan yang Tuhan berikan untuk menolong orang lain. Nah coba saudara bayangkan dulu sebentar. Saya mau saudara tidak mengasihani diri sendiri. Sambil berkata, wah saya punya paling berat ini. Aduh gak ada orang yang mengerti pada saya. Aduh Pak, udahlah Pak, Bapak berdoa pada saya. Tapi Pak, aduh Pak, Bapak gak tahu apa yang saya alami Pak. Saya tidak perlu tahu apa yang saudara alami. Tapi kan Tuhan tahu apa yang saudara alami. Dan Tuhan sanggup menolong saudara dan mengimpartasikan. Nah dengarkan ini. Penderitaan saudara berbanding lurus dengan kemuliaan yang saudara alami. Kesulitan saudara berbanding lurus dengan jalan keluar yang saudara alami. Artinya begini. Besarnya kesulitan saudara sama besarnya dengan pertolongan Tuhan. Ya, yang penderitaan saudara cuma kecil ya sedikit juga, besar juga. Jadi ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang perlahan-lahan mengajari kita jalannya atau caranya. Artinya begini, kalau kita kemudian bersedia untuk menjadi alat Tuhan, nah ini dia ini. Harus mengalami apa yang disebut dengan kelimpahan, multiplikasi dari kuasa, kekuatan yang Tuhan akan sampai berikan pada saudara. Sehingga saudara dapat menjadi channel Tuhan buat orang lain. Let's talk a bit tentang hal ini. Ada banyak orang cuma suka kuasa Tuhan. Ya, suka sekali kuasa Tuhan. Karena kuasa kan kayaknya mantap sekali. Tapi saya baca-baca di Alkitab ya. Orang-orang besar itu tahu bahwa kuasa Tuhan pasti terlaksana. Itu sudah pasti. Tapi yang mereka cari itu adalah jalan-jalan Tuhan. Nah ini dia. Yang mereka cari adalah jalan-jalan Tuhan. Masih ingat ini ada ekspresi yang sering dikatakan oleh pengkhotbah. Jangan cuma cari tangan Tuhan saja. Carilah wajahnya. Kira-kira gitu. Jangan cuma cari tangannya aja. Temukan hatinya. Itu kata-kata yang kita sering dengar kan. Itu semua statement-statement yang dibuat untuk memberitahukan pada kita, bukan kuasa saja yang Tuhan mau,
nyatakan pada saudara, tapi dia mau beritahu jalannya pada saudara. Di Alkitab Perjanjian Lama ada ayat yang berkata begini, ditunjukkannya jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada bangsa Israel. Coba lihat bedanya. Kepada Musa dia tunjukkan jalannya, kepada bangsa Israel dia tunjukkan apa? Perbuatan-perbuatannya. Jadi bangsa Israel lihat kuasa, lihat kemuliaan, lihat semuanya. Bangsa Israel bahagia. Wah gitu, senang kan? Karena mereka lihat semuanya. Mereka lihat laut terbelah, mereka lihat tiang awan dan tiang api. Tapi Musa tidak terkecoh dengan itu semuanya. Musa berseru kepada Tuhan, Lord, show me your ways. Wah, Tuhan berkata, oke, kalau yang ini saya akan tunjukkan buat dia. Jadi kemudian Musa menerima jalan-jalan Tuhan. Bangsa Israel cuma menerima kuasa Tuhan. Nah, jalan Tuhan ini yang sebenarnya tidak terselami memang. Dan orang berhikmat, orang percaya harusnya mengejar jalan ini. Jalan ini adalah jalan yang khusus. Nah, apa yang Tuhan buat kita, dia beritahu begini, waktu dia menolong kita, Tuhan bukan cuma memberi kemampuan kepada kita, tapi dia memberi cara. The way he does things. Cara bagaimana dia mengerjakan sesuatu. Nah, ini prinsip yang ketiga yang saya mau ajarkan kepada saudara adalah, yuk kita tetap terus mengejar cara-cara Tuhan. Mencari jalan Tuhan. Ya, kita harus berupaya untuk menemukan jalan Tuhan. Bukan cuma perbuatan-perbuatan dan kuasanya. Jalannya yang kita perlukan. Semakin kita bertumbuh di dalam Tuhan, kita mulai melihat, oh ini jalannya Tuhan. Kalau saya alami ini, tujuannya adalah ini. Kalau saya dapatkan ini, tujuannya adalah ini. Waktu saya alami ini, Tuhan punya tujuan tertentu kepada kita. Berapa banyak yang mengutuk Petrus sambil berkata, Petrus impulsif, cepat bicara, mulut besar, macam-macam. Tapi siapa yang lihat Petrus yang mengalami kegagalan dihibur oleh Yesus untuk dipakai dengan cara yang luar biasa. Orang tidak akan pahami. Iya, orang tidak pahami. Masih ingat Yesus bilang buat Petrus begini, enyahlah engkau iblis. Karena engkau berpikir bukanlah tentang jalan Tuhan. Engkau berpikir dengan jalanmu sendiri. Padahal beberapa waktu sebelumnya Tuhan baru bicara pada Petrus. Oh, ini ilham dari Roh Kudus. Jadi bayangkan, Petrus seperti terombang-ambingkan antara wahyu dari Tuhan sama inspirasi dari setan. Jadi kayak gabung-gabung orang ini. Ya, tapi Tuhan tidak memperdulikan ketika sampai kepada waktu dia ingin memakai orang untuk menjadi pembicara di loteng Yerusalem. Tuhan tetap pakai Petrus. Padahal Petrus gagal. Tuhan tetap pakai dia. Kenapa? Karena di dalam dia ada itu tuh. Kemampuan. Karena gini, di dalam kegagalan justru mereka kemudian menerima impartasi. Saya kemudian mengerti kata ini. Oh, ini mungkin yang Paulus maksudkan. Yuk, kita baca ayat ini. Kemudian saudara pasti sudah pernah membaca ayat ini. Tapi yuk kita baca 2 Korintus di pasal yang sama. Tapi kita pergi ke 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Tentu saudara sudah tahu ayat-ayat ini. Tapi coba saya dudukan pada konteks yang kita sedang bahas sekarang. 2 Korintus pasalnya yang ke-12. Itu sudah tahu kan? Ya, tentang Paulus. Ya, yang itu cukuplah kasih karunia yang itu kan sudah pernah baca hal tersebut. Nah, coba kita baca ayat ini aja. Kita baca dulu ayatnya yang ke-10 untuk lihat. Ini kan endingnya. Kalau sudah baca ini terus sudah tidak akan mengerti kecuali sudah baca yang ada di atasnya. Coba kita baca ayat yang ke-10. Kita baca ayat 10. Karena itu aku lebih senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dan di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Oke. Sekarang membaca ayat ini saudara baru mengerti kan? Oh, itu maksudnya. Jadi Paulus kemudian berkata, aku senang dan rela dalam kelemahan.
Sebab dalam kelemahan kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Dia impartasikan kekuatannya. Dia multiplikasikan kekuatannya supaya kita bisa menjadi channelnya dia. Tapi yang luar biasa adalah ini. Ini yang saya bilang. Kita kemudian mengerti cara Tuhan. Kita kemudian mulai tahu cara Tuhan. Bahwa Tuhan tidak memakai orang yang sombong, angkuh. Tapi Tuhan memakai orang yang rendah hati. Sebab kalau sudah baca ayat di atasnya. Bagaimana Paulus bercerita tentang bagaimana dia bisa saja sombong karena pewahyuan yang dia miliki. Makanya Tuhan menaruh duri dalam daging. Yang dia sebut sebagai utusan iblis. Untuk menggocoh dia. Dia udah mau frustrasi. Dia udah mau kayak bagaimana. Dalam keadaan lemah seperti itu Paulus bilang. Dia akan gemar aja. Dia nggak jadi masalah. Gitu. Jadi gini. Kita sebagai orang percaya. Tidak perlu itu takut. Untuk berada dalam keadaan di mana orang lihat kita lemah. Jangan takut. Wah, dia lemah. Di tengah-tengah dunia di mana superficiality atau kedangkalan hidup lebih membutakan kita, sering sekali orang itu mau kelihatan kuat di luar, tidak mau kelihatan kelemahannya, ya, tidak mau cerita, semuanya mau kelihatan perfect, bahwa I'm good, I'm in control, everything good, I'm loved, I'm powerful, I'm good looking, gitu lah. Kita boleh sebut banyak hal. Tapi prinsipnya adalah ini. Kapan kita jujur pada diri kita. Bahwa semuanya ini datangnya dari Tuhan. Datang dari Tuhan untuk kita. Supaya kemudian kita belajar sesuatu. Jadi jangan takut. Saya suka kata itu. Karena itu aku senang dan rela. Senang dan rela. Gitu aja. Udah senang, rela lagi. Oh, ini luar biasa ini orang. Jadi kalau penderitaan terjadi, senang aja. Masalah terjadi, senang aja. Karena Tuhan sudah berjanji, ada sesuatu yang Tuhan siapkan buat kita. Kalau kita punya pemahaman kayak begini, apapun yang datang pada kehidupan kita, kita tidak akan menyerah. Tapi kita akan hadapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Haleluya. Coba kita lihat. Kata yang dipakai. Kita kemudian mengerti kata itu. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Haleluya. Cukup. Oh susah. Tapi cukup. Cukup buat kita. Oh kelihatannya harus ini. Tapi cukup. Cukup. Kita bisa lewati kesulitan ini. Saya mempercayai. Bahwa kita adalah orang-orang yang mengalami tangan pertama penghiburan dari Tuhan. First hand experience yang kita alami dari Tuhan untuk kemudian bisa melewati semuanya yang ada. Tuhan menghibur kita. Tuhan menguatkan kita. Tuhan menolong kita. Saya punya banyak contoh di Alkitab. Tapi saya mesti berhenti sekarang. Karena waktunya tidak boleh panjang-panjang. Waktunya sekarang saudara harus memikirkan bahwa hey, Tuhan telah berbuat itu buat saya. Di dalam saya ada kapasitas ilahi itu. Coba sekarang saudara pegang dada saudara dulu. Siap. Di dalam dada ini ada banyak sekali yang Tuhan impartasikan. Dalam hidup ini ada banyak sekali yang Tuhan sudah impartasikan. Nah, apa saja yang Tuhan impartasikan itu berubah menjadi kapasitas ilahi dalam kita untuk kita pakai untuk menolong orang lain. Yuk, bagian kita adalah jangan sampai aliran channel dari Tuhan ini berhenti sampai di saudara. Padahal dia tolong saudara, dia sudah bisa menghibur banyak orang, menolong banyak orang, mengampuni banyak orang, memberkati banyak orang, memberi kepada banyak orang, mengasihi kepada banyak orang. Oh banyak sekali yang dapat kita kerjakan. Bayangkan kalau orang-orang seperti kita yang mengerti seperti ini, kemudian Tuhan lepaskan pada sebuah kota. Kita menjadi satu cara, menjadi seperti arsenal yang kuat daripada kebaikan Tuhan untuk menyentuh orang-orang yang lain. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, supaya kamu terus diberkati sampai keturunan ke-7 dan keturunan yang beribu-ribu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari saya mau berdoa buat saudara terlebih dahulu, supaya saudara mengerti firman Tuhan ini. Bapa, hamba-Mu sangat terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi hamba berdoa supaya Roh Kudus mulai terus menyingkapkan dan kemudian memateraikan kebenaran firman Tuhan ini.
supaya Tuhan umat-Mu dapat mengerti. Mereka mengerti bahwa pengalaman mereka dengan Tuhan bukanlah hal yang cuma sekedar berat, tapi merupakan sebuah kesempatan Tuhan mengimpartasikan kemampuan-Mu dalam kehidupan kami. Tolong kami tidak menggerutu, tidak mengutuki, tidak menyalahkan siapapun ketika kami melewati krisis-krisis dalam kehidupan, masalah dalam kehidupan. Tapi kami bersyukur bahwa impartasi kemampuan Tuhan ada dalam kami. Biar kapasitas itu terus diperluas oleh Tuhan. Sementara kami membawa pengalaman-pengalaman kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, aku berdoa, berkati semua Garamers hari ini Tuhan. Mereka ditolong oleh Tuhan melewati semuanya. Kami tahu gak ada yang mudah dalam kehidupan ini. Tapi kami tahu bahwa Tuhan sanggup. Tuhan sanggup membawa kami untuk melewati semua tantangan kehidupan ini. Berkati setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you.